Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum dari tema tentang harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih prolog atau mukaddimah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Sekarang masuk pada bayanu haqiqatir raja, menjelaskan tentang hakikat harapan. Orang-orang yang mempunyai pandangan hati, mereka mengetahui bahwasannya dunia itu adalah mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Jadi dunia yang kita tempati, yang kita hidup pada saat ini adalah ladang akhirat. Hati itu seperti tanah. Iman itu bagaikan biji. Bumi, hati itu bagaikan bumi, sementara iman itu adalah bagaikan biji. Adapun ketaatan adalah berjalan sebagaimana mengelola bumi, mengelola tanah dan membersihkannya, dan juga menggali sumber untuk mengalirkan air, menggali sumur. Hati yang wal qalbul mustahtiru bid dunya, hati yang terlena oleh dunia, yang tenggelam oleh dunia, kal ardis sabkhah, bagaikan tanah yang rusak atau tanah yang enggak baik, allati la yanmu fihal badru, yang mana iman itu tidak akan bisa berkembang. Jadi kita analisa nanti. Makanya kajiannya Imam Ghazali itu menukik ke dalam. Jadi nanti kalau kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali akan sibuk untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Bukan sibuk nyalain orang lain. Fenomenanya sekarang di medsos itu banyak. Wah, amalan ini katanya bid'ah, amalan ini bid'ah. Hatinya kotor itu. Pasti hatinya kotor itu. Jadi merasa orang lain salah, dirinya sendiri paling. Nah, itu nanti kalau kita merasakan kajiannya Imam Ghazali itu nggak sempat mikirin orang lain, beresin diri sendiri terlebih dahulu. Di medsos itu, waduh, itu saling tuduh sono sini sono sini. Makanya ini kelihatannya di Jakarta pada panas, hati udah capek dan segala macam, ingin masuk ke masjid, ingin tentram hatinya, malah dapat kajian yang nambah. Itu yang ada demikian. Nah di sini hati yang rusak itu bagaikan tanah yang rusak, yang biji itu atau butiran yang kita tanam itu tidak berkembang nantinya. Pada hari kiamat adalah hari memanen. Tidak seorang pun bisa memanen kecuali dengan apa yang telah ditanam. Dan tanaman itu tidak akan berkembang kecuali dari biji iman. Sehebat apapun amal soleh seseorang, amal baiknya, kalau tidak ada iman tertolak, gak diterima. Itu nanti tolong Ustadz Yuda dibacain akhir surah Al-Kahfi. Akhir surah Al-Kahfi itu adalah yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang yang menduga terah mereka melakukan kebaikan, padahal kebaikannya itu enggak dinilai. Kenapa? Karena tidak ada iman. Analoginya adalah Mas Toto atau siapalah, kita ingin nyapu. Setelah akhir bulan, ini kan akhir bulan, minta ke Pemda DKI, Pak, saya ingin dapat bayaran karena saya nyapu sudah sebulan. Loh, Anda itu siapa? Nah, pokoknya saya nyapu, kayak gitu. Enggak, Anda itu petugas kebersihan DKI atau bukan?
Ya Pak, pokoknya saya nyapu. Anda itu nggak terdaftar di sini Pak, kayak gitu. Di buku induk apa namanya petugas nggak terdaftar. Lah kalau Anda nyapu ya nggak dapat gaji. Begitu juga amal soleh kita kalau tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak bakalan dinilai. Ya, kita semuanya udah punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Mas Toto udah pegang kunci surga ini kelihatannya. Udah apa? Pegang kunci punya kunci surga. Kita rawat aja, tinggal masuk. Itu alhamdulillah kita jaga, kita jaga. Selanjutnya adalah dan sedikit sekali iman itu disertai dengan jeleknya hati dan buruknya akhlak bermanfaat. Artinya hati yang jelek itu sedikit memberikan manfaat terhadap iman. Sedikit kesimpulan, berarti kalau kita akhlaknya baik, kemudian taatnya baik, itu tanda dari imannya baik. Itu aja. Jadi berharap besok itu panennya besar. Kata dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab Adabul Mufrad, bukan di Sahih Bukhari tapi Imam Bukhari menulis satu kitab namanya Adabul Mufrad. Hadisnya seperti ini, ahlul ma'ruf hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang baik di dunia itu mereka adalah orang baik di akhirat, yakni ahli surga. Ahli surga itu nggak ada yang marah-marah Mas Toto, nggak ada yang apa? Ahli surga itu selalu manyun apa tersenyum itu kira-kira? Ahli surga itu selalu manyun apa tersenyum kira-kira? Tersenyum. Ahli surga itu ngambekan apa murah hati? Murah hati. Nah, itu tanda-tandanya kita kumpulin di sini. Nggak ada ahli surga itu ngambekan, ngamuk-ngamuk, nuduh sono, nuduh sini. Nggak. Ahli surga itu adalah orang yang ahlul ma'ruf, ahli baik, yang nanti juga tanda-tanda kebaikan itu akan kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan harapan atau roja ini bisa kita pupuk dan bisa kita peroleh nanti pahalanya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.